bukan turun apa saja, keluarga semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak yang sekolah, yang melanjutkan ke perguruan tinggi, berkati cerdas dan pintar, dan mereka akan dapat beasiswa, bukan hanya S1, bahkan melanjutkan ke S2 dan S3. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Tuhan jangan berlalu dari kami di tempat ini. Berkati setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba, dari awal firman Tuhan, pertengahan sampai akhir firman Tuhan. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu. Roh Kudus, beracaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih worship leader, terima kasih singer, terima kasih choir. Kemarin ikut countdown sampai ke rumah jam berapa? Semua pulangnya tengah malam ya. Amin ya. Tapi saya percaya hari ini kita akan diberkati di tahun 2025. Kita sudah memasuki 2025. Tepuk tangan sekali lagi. Maka di awal tahun ini harus hari pertama ketemu dengan orang-orang yang hebat, ketemu dengan orang-orang yang baik, ketemu dengan orang-orang yang jujur, ketemu apalagi datang ke gereja, ketemu anak-anak Tuhan. Pasti kamu akan lihat 2025 pembukaan yang terbaik untuk kita semua. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Ada senyumnya? Saya dari kemarin khotbah di sini loh, saya lihat jemaat-jemaatnya ramai tapi kurang senyumnya. Tambah senyumnya saja, amin. Tambah senyum berkatnya tambah. Banyak senyum banyak berkat, sedikit senyum sedikit berkat. Kurang senyum kurang berkat. Tidak ada senyum tidak ada berkat. Amin. 2025 berkat Tuhan akan diturunkan. Karena sepanjang 10 tahun kita sudah mengalami begitu banyak kesulitan, hambatan, rintangan, problema. Tapi menuju ke 2025 sampai 2045 Indonesia akan maju, Indonesia akan menuju kepada Indonesia emas. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangannya boleh lebih meriah, gak apa-apa. Dan larang tepuk tangan. Amin. Saya sangat percaya dengan adanya start 2025 ini ada dimensi baru Tuhan sediakan. Ada dimensi baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Ada the new dimension. Ya, 2025 ada new dimension. Ada dimensi yang baru. Tuhan pesan kepada kita melalui ayat firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di startingnya di 2025? Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau sehat nih? Saya selalu doa loh, dimanapun saya khotbah, setiap dengar khotbah, saya doakan mereka diberikan umur yang panjang. Amin. Kamu harus sungguh-sungguh, jangan kutuk dirimu. Amin. Mulai hari ini keluar dari mulutmu kata-kata berkat. Tepuk tangan sekali lagi. Keluar dari mulutmu kata-kata kesembuhan. Keluar dari mulutmu kata-kata yang Tuhan akan memberkati keluargamu. Amin semua. Baik, kita lihat kekasih Tuhan. Ada new dimension. Saya katakan kepada kekasih Tuhan, ada resolusi di 2025. Di 2025 kita harus siapkan resolution kita. Apa resolusi saya? Apa resolusi dalam kehidupan saya di 2025? Tentu kita membuat namanya roadmap. Kita akan membuat jalan menuju peta, jalan menuju kepada resolusi kita apa? Kita harus punya target. Amin. Kita harus punya target. Mungkin selama beberapa tahun sejak COVID, kita banyak sudah di PHK. Banyak di antara kita, bisnis kita sudah mulai diam di tempat. Tetapi kamu harus punya resolusi di 2025. Kamu akan bangkit, keluargamu akan bangkit, usahamu bangkit, pekerjaan kamu bangkit, kamu akan diangkat kembali jadi kepala bukan ekor. Ketemukan potensimu, mungkin tidak perlu kamu kerja, tetapi Tuhan akan memberikan kamu menjadi entrepreneur yang Tuhan berkati. Tepuk tangan sekali. Amin. Amin. Di sini saya lihat banyak anak muda. Biasa anak muda saya suka bimbing ya, terutama di dunia properti. Anak muda saya bimbing, anak muda semua ikut saya. Karena kenapa mereka suka ikut saya? Karena saya selisih sama mereka cuma 3 tahun, oke? Dia tepuk tangan sekali lagi.
Banyak anak muda saya bimbing menjadi orang hebat-hebat. Hari-hari ini yang paling penting dalam kehidupan kita minta sama Tuhan adalah hikmat. Kita minta sama Tuhan adalah satu yang disebut dengan kebijaksanaan. Kita minta sama Tuhan kalau kita bisa diberikan wisdom. Saya selalu katakan, anak-anak muda pintar-pintar sekarang. Bapak Ibu jangan khawatir anakmu nggak bodoh anak sekarang. Anak-anak sejak kenal Google, sejak kenal sosial media, anak muda tidak ada yang bodoh. Bahkan bayi sekalipun nangis, kita kasih gadget, dia langsung tangannya bisa buka gadget karena sudah pintar-pintar. Tepuk tangan sekali lagi. Yang perlu dikhawatirkan supaya hidup mereka takut Tuhan, amin. Bawa mereka ke gereja, supaya dari gereja itu firman Tuhan mereka baca. Pada saat baca firman Tuhan, Tuhan akan berbicara dengan mereka pribadi lepas pribadi. Disitulah dia akan berubah menjadi punya bijaksana. Katakan amin. Ada sukacita orang tua? Amin, amin. Saya percaya kekasih Tuhan, anak-anak muda tinggal diarahkan saja. Jika diberikan yang disebut dengan roadmap-nya, tinggal diberikan kepada mereka supaya mereka wise, supaya mereka bijaksana. Kalau tidak bijaksana, mereka ikut Google terus, maka mereka ikut judul online, mereka ikut pinjaman online, lalu mereka dikejar, lalu mereka tidak ada jalan keluar. Banyak anak muda bunuh diri. Kekasih Tuhan, saya hanya sampaikan kepada kekasih Tuhan, maka kita sebagai orang tua, kita sebagai anak-anak muda, jangan lupa harus memiliki yang namanya resolution 2015. Tapi 2025 Tuhan pesankan apa? Saya coba menggali firman Tuhan. Saya ketemukan firman Tuhan di Yeskiel ini 36 ayat 26 sampai 27. Ini sangat luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mendapatkan sesuatu, hatimu jangan keras. Tahu nggak? Kekasih Tuhan, hati anak-anak muda itu sekarang keras-keras semua. Nggak laki, nggak perempuan, susah diomongin, susah dibilangin, susah disampaikan sesuatu. Benar? Kenapa? Karena mereka itu keras hati mereka. Setuju? Kenapa mereka keras hati? Karena mereka tidak dekat sama Tuhan. Kenapa mereka keras hati? Karena mereka sudah jarang dekat sama orang tua. Mereka lebih banyak sendirian. Benar nggak? Di ruang tamu TV besar-besar dia akan nonton. Dia menonton apa? Di gadgetnya. Benar nggak? Maka yang dagang TV yang gede-gede sebentar lagi juga akan berubah. Orang nggak beli TV lagi. TV di rumah, di luar itu tidak pernah dibuka, sampai mau dibuka sudah rusak. Oke? Ya, tepuk tangan sekali lagi, kasih Tuhan. Artinya zaman berubah begitu cepat, zaman berubah begitu drastis. Maka saya selalu sampaikan apa yang dikatakan John Young benar, risky to change, risky not to change. Berubah itu memang risiko. Kalau tidak berubah jauh lebih berisiko. Maka saya ajak kekasih Tuhan, sama-sama kita siapkan resolutionnya. Apa resolusi kita di 2025? Baru kita tahu roadmap-nya, kita tahu petanya, maka kita cari solusinya. Resolusi harus digerakkan jadi solusi. Solusinya apa yang harus kita buat? Nah, semuanya kita bisa lihat firman Tuhan. Tapi yang paling penting, firman Tuhan, saya sekali lagi bacakan ini, Yeskiel ini sangat penting untuk kita camkan di 2025. Dan saya mau 2025 semua jemaat-jemaat TBRS Indonesia jadi orang yang hebat. Tepuk tangan sekali. Ya, ayat ini saya baca sekali lagi. Mari Yeskiel 26, 36, 26 dulu, tambah 27. Sama-sama baca ya. Semua baca, semua fokus, semua concentrate, semua betul-betul mengalami mujizatnya di 2025. Ini hari pertama, benar ya? Setuju? Kemarin kita countdown, kita hitung 10, 9, 8 sampai 1 itu countdown, menghitung ulang kembali. Benar nggak? Kita hitung juga nanti di 2025 akhir ini, kita hitung countdown kita ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan? Resolusi 2025, apakah sudah ada solusinya? Saya percaya kalau sudah ada solusinya, kalau kamu ikut Tuhan, kamu dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu, kamu akan mendapatkan
di resolusi 2026 kamu akan jauh lebih hebat, karena 2025 resolusimu dengan solusi yang semua mulus. Tepuk tangan sekali. Oke, mari kita lihat firman Tuhan. Kamu akan apa? Ini semua baca ya. Kamu akan, Tuhan mengatakan, ku berikan hati yang baru. Hatimu harus baru. Amin. Amin. Hatimu jangan cara-cara lama lagi. Saya percaya kekasih Tuhan, kita harus sehat semua. Jangan kutuk dirimu, hatimu yang baru. Jangan mengatakan 7 turunan aku semua sakit, maka aku pasti sakit. Ingat, kalau kamu sudah di dalam Tuhan Yesus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berkat, sudah datang kesembuhan, sudah dapat yang disebut dengan kesuksesan. Amin. Hati yang baru dan apa yang dia? Roh yang apa? Baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang, sekali lagi, hati yang, hati anak muda keras semua loh. Ya, benar gak? Coba kamu bilangin anakmu, wah keras banget. Papa mama tahu apa? Papa mama orang lama, aku orang baru. Kalau gak ada orang lama, gak mungkin ada orang baru. Tepuk tangan sekali lagi, benar gak? Amin semua. Kadang-kadang kita salahkan orang tua. Ingat, kamu tidak bisa memilih orang tua. Orang tua itu Tuhan yang berikan. Yang penting kamu hormatin dia. Amin. Hormatilah orang tuamu, kamu umurmu akan panjang di bumi. Dengar baik-baik, anak muda rentan terhadap nyawanya. Anak muda sekarang ambil keputusan sangat cepat, ada bahayanya. Benar gak? Hati-hati, kekasih Tuhan. Kalau kita dengar baik-baik, hati kita jangan keras. Kalau hati tidak keras, maka berkat akan luar biasa akan turun. Kalau hati tidak keras, maka hidupmu akan berubah dengan fantastik, dengan drastis, dengan luar biasa. Mari kita lihat. Dan kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Sama-sama katakan taat. Kurang semangat? Lebih semangat? Taat. Taat kepada siapa? Firman Tuhan. Taat kepada setiap firman. Lihat 2025 kamu akan diberkati dengan luar biasa. Lihat 2025, sakit penyakitmu Tuhan Yesus sembuhkan, asal kamu tidak keras hati. Tepuk tangan sekali lagi. Amin semua, ada senyum. Nah, sudah mulai senyum gini kan enak dilihat, benar nggak? Mau diberkati toh? Setuju? Amin. Nah, kekasih Tuhan, mari kita lihat ayat 27 sama-sama. Nextnya sama-sama. Roh Tuhan akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan Tuhan, dan tetap berpeganglah pada peraturan-peraturan firman Tuhan dan melakukannya, supaya 2025 kita jelas punya resolusi yang hebat. Setuju? Resolusi hebat kamu akan tercapai. Amin semua. Oke. Lambaikan tanganmu, katakan oke dulu dong. Dilanjutkan atau pendetanya pulang? Lanjutkan, tepuk tangan sekali lagi. Oke, mari kita lihat nextnya sama-sama. Oke, apa yang ini yang saya suka baca bukunya. Kekasih Tuhan tahu gak? 2024 sampai sebelum COVID mau sesudah COVID, kekasih Tuhan 10 tahun. Rasanya kok hidup itu makin lama makin parah, betul nggak? Dulu dikatakan orang sudah jatuh, ditimpa tangga, digigit anjing, anjingnya nggak maunya gigit, dia balik lagi, dia kencing di kita. Oke? Ini yang terjadi. Betul. Itu namanya Murphy Law. Itu artinya poin yang paling penting, kekasih Tuhan. Kadang-kadang jemaat bilang sama saya, Pak, sudah saya ikut Tuhan Yesus, kenapa masalah-masalah terus terjadi? Kekasih Tuhan, saya mengatakan memang ini anything that can go wrong will be go wrong. Kalau kita lihat kembali kekasih Tuhan, masalah demi masalah terjadi gitu. Ya, sudah dimakan orang, rekening koran kita atau ATM kita dibobol orang lagi, benar nggak?
sudah dibobol orang, pinjam sama pinjol, bunganya tinggi lagi, benar nggak? Itu yang terjadi. Sudah jatuh, ditimpa tangga, digigit anjing, dan anjingnya balik kencing kita, benar nggak? Ini yang terjadi. Tetapi saya kasih tahu kepada kekasih Tuhan, kamu mulai hari ini rumus itu, apa yang terjadi di Murphy Law, ya, anything that can go wrong will go wrong. Jangan ada lagi. Mulai tahun ini kita akan terus diberkati. Tepuk tangan saya. Amin. Kekasih Tuhan, siapa yang mau diberkati terus? Jangan kutukin diri kamu lagi. Amin. Siapapun di antara kita, jangan kutukin penyakitmu juga. Kamu percaya, kalau kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan, jangan banyak ngomongin orang. Berdoa lebih banyak. Kamu akan lihat, kamu yang sakit akan disembuhkan. Tepuk tangan sekali lagi. Amin semua. Ada sukacita? Senyum dong. Nah, orang yang banyak senyum tuh hokinya banyak itu. Karena Hong Shui-nya bagus, oke? Hong Shui bagus, hokinya banyak. Kenapa? Karena hopengnya banyak, benar? Maka Tuhan kirim dari Medan hepeng yang banyak, oke? Amin. Tepuk tangan sekali lagi, kasih Tuhan. Saya sangat percaya kekasih Tuhan. Mari kita lihat resolusinya apa yang disebut dengan resolusi. Resolusi itu adalah roadmap. Saya sekarang kalau cerita roadmap itu lebih gampang nyambung, karena semua kita lihat map kalau mau kemana-mana, benar nggak? Kalau kita ikut map itu kemana-mana, kita tidak akan kesasar. Kadang-kadang memang lebih jauh, tapi sampainya lebih cepat. Dan kadang-kadang jangan lupa, kalau kita ikut map, ya kita Google Map segala macam, dia bawa kita putar-putar ke tol, karena dia kerjasama dengan bagian tol, oke? Tepuk tangan sekali lagi. Amin, amin. Kadang-kadang dekat dia suruh putar tol, akhirnya putar-putar tol, ya kita masuk ke outer ring road, semua Jakarta kita lihat, tak apa-apa lah anggap jalan-jalan, oke? Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, saya percaya kekasih Tuhan, hidup itu harus ada roadmap. Resolusi 2025. Kenapa saya suruh semua buat resolusi? Karena 2025 ini tahunnya berbeda. 2025 itu berkatnya besar. 2025 itu dunia akan dukung Indonesia. Tepuk tangan saya. Amin semua. Banyak negara-negara besar, negara-negara kaya akan dukung Indonesia. Bahkan di properti saya paling tahu, negara-negara UAE, Abu Dhabi, mereka mau bantu Indonesia membangun 5 juta rumah. Tepuk tangan sekali lagi. 5 juta banyak atau banyak banget? Banyak. Tahu gak kekasih Tuhan? Kalau properti banyak dibangun, maka ekonomi akan bangkit. Karena properti ini didukung oleh hampir 80 jenis industri yang akan bangkit semua. Maka tenaga kerja terserap, maka supplier, grosir semua akan bangkit. Bahkan penjual-penjual gorengan juga akan diberkati. Semua bangkit. Amin semua. Ada sukacita? Jangan tidur-tidur lagi. Amin ya. Saya senang bahwa kekasih Tuhan bisa datang pagi-pagi. Berkat paling besar. Setuju? Karena early bird, burung yang paling pagi berkicau, dapat yang paling banyak. Jangan tengah malam baru bangkit. Itu bukan early bird, itu namanya angry bird yang ada marah-marah saja. Amin. Kita mau harus semangat kekasih Tuhan. Pagi hari berkat yang paling besar. Bangun pagi paling besar. Kita kemarin khotbah di sini, pulang sampai di rumah jam 12. Bangunnya memang gak gampang, lesu loh, letih. Tetapi Tuhan tahu kita lesu, kita letih karena kita ke gereja. Maka Tuhan tidak pernah mau hutang kepadamu, Dia berkati kamu lebih besar. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Nah, kekasih Tuhan, saya kembali ke sini, kekasih Tuhan, bagaimana menciptakan suatu target hidupmu. Pokoknya saya percaya dokter boleh memvonis saya tinggal hanya hitung hari. Tapi saya percaya saya punya Tuhan Yesus. Dia tidak membiarkan aku jatuh sampai tergeletak. Sebelum tergeletak, Dia akan topang kita dengan tangan kanannya. Imanin aja. Amin.
Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup mengubahkan yang tadinya kita sakit, Dia sanggup mengubahkan menjadi kesembuhan. Dia memberikan mukjizat. Hari-hari ini kita lihat bahwa ekonomi keluarga kita lagi hancur. Engkau percaya Tuhan sanggup mengangkat kamu lebih tinggi lagi sehingga kamu diberkati berlimpah-limpah. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, 2025 ini memang tahun berkat. Amin semua. Ciptakan target. Hidupmu harus ada target. Hidupmu jangan asal-asal. Hidupmu jangan asal apa yang terjadi, terjadilah salah. Kamu harus punya target. Amin semua. Anak muda harus punya target. Amin semua. Kadang-kadang anak muda sombong. Saya ajarin dia sombong. Pak, kami masih muda, kami sudah berhasil. Kamu umur berapa berhasil? 21. Saya 16 tahun sudah guru SMA. Di Medan coba tanya. Saya ngajar 8 sekolah SMA. Murid saya 19 tahun. Saya tidak sombong, saya hebat. Amin. Yang hebat itu Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan sekali lagi. Waktu Bong Chandra, saya suruh ikut saya, umurnya 21. Di Surabaya, dia bikin seminar. Itu anak muda hebat. Ya, itu 17 tahun yang lalu. Ya, saya sama-sama dia kasih seminar. Anak muda ini hebat. Dia bilang dia motivator paling muda di Asia. Hebat ya. Setelah selesai seminar, saya ajak dia ngomong, Bong, ntar lagi kamu tua. Masa positioningnya paling muda di Asia? Nanti yang 16 naik, yang 15 naik kan lebih muda dari kamu. Sudah, kamu ikut saya di properti saja, oke? Sekarang dia sukses besar, kekasih Tuhan. Positioning kita nggak bisa bilang kita muda, nggak bisa. Apakah kita di dalam Tuhan sungguh-sungguh? Apakah kita punya di dalam hidup kita punya nggak resolusinya? Amin semua. Kita tidak bisa serta-merta kita akan mendapatkan sesuatu. Harus berjuang, amin. Benar loh, sekarang Bong Chandra kalau foto dengan saya setiap kali ada acara, mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, sudah sulit dibedakan. Tepuk tangan sekali lagi. Saya hanya katakan satu hal, kekasih Tuhan yang ada di tempat ini. Ya, yang muda harus punya mentor, amin. Yang muda harus punya mentor. Mentor pertama kita adalah Tuhan Yesus. Mentor kedua kita orang tua kita. Mentor ketiga, cari orang yang di bidang itu. Kamu pasti sukses. Kamu pasti tidak akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Amin semua. Ada sukacita, lambaikan tanganmu ya. Semangat lebih tinggi dong, lebih tinggi. Ya, ayo lambaikan tanganmu. Lebih kencang lagi. Olahraga dikit, kamu kan jarang gerak-gerak ya. Kemarin saya ketemu ya dengan koordinator malam hari Pak Hermawan. Saya lihat dia udah letih, lesu. Saya bilang, Pak, saya doain Bapak deh. Ya, Bapak harus olahraga, saya bilang. Ya, saya setiap pagi pasti olahraga, berenang saya. Ingat, orang yang tidak olahraga, maka dia lebih cepat rusak badannya. Amin semua. Amin. Ini harus olahraga semua ya. Pagi-pagi olahraga. Saya bilang, Pak Hermawan berenang aja. Nanti tenggelam gimana? Kalau berenang cuma 1 meter, gimana tenggelamnya? Kalau berenang sekarang 1,2 meter, paling sampai kepada pinggul. Benar nggak? Mana mungkin tenggelam? Nggak mungkin orang mati karena 1 meter itu. Benar nggak? Saya minta kekasih Tuhan yang ada di tempat sini, semua olahraga. Kalau bisa makan pun dikurangin. Amin. Jangan makan terlalu banyak. Ya, kekasih anak muda. Sekali makan daging, all you can eat, dagingnya habis terus dimakan. Kekasih Tuhan, memang kamu beruntung makannya murah, tetapi tubuhmu tidak menguntungkan. Tubuhmu rusak. Amin. Semua intermittent diet, makan 6 jam cukup. Teng, jam 12 makan. Teng, jam 6 stop, jangan makan. Lapar, makan jus, minum jus. Yang banyak makan buah-buahan aja. Kamu akan sehat. Setuju? Amin. Amin. Tepuk tangan dulu dong semua. Mau sehat toh? Resolusinya harus sehat juga. Coba kamu dikasih Tuhan kaya raya tapi tiap hari sakit. Itu kaya tapi gak bisa kaya raya. Tahu gak? Kaya dengan kaya raya. Kaya itu gak bisa nikmati lagi gitu. Ya kaya memang. Ya, tapi di ICU tiap hari time 100 juta satu hari di ICU di Mount Elizabeth di Singapura. Ya.
Dia gak bisa lihat orang lagi. Kita datang lihat dia ICU, you gak bisa sih saya lagi. Itu kaya tapi gak bisa dirayakan. Kekasih Tuhan yang ada di sini semua pulang dari sini bisa makan di warung, bisa makan di mana. Itu namanya kaya raya. Tepuk tangan sekali. Kamu semua kaya raya. Tepuk tangan sekali lagi ya. Kamu mau makan di mana? Bisa. Mau makan apa aja bisa. Setuju? Teman saya developer besar di Medan. Saya ajak makan di food court, bukan food court ya. Di Medan itu banyak di jalan-jalan disusun kursi. Pak jangan Pak, nanti ditabrak mobil. Nah itu gak kaya raya. Saya duduk aja, doa aja, nggak mungkin mobil tabrak saya. Amin amin. Ada sukacita? Doa. Mana Pak Yaya, mana Pak Yaya? Ya Pak Yaya jemput saya di rumah. Ya dia bilang sama saya, Pak kita mau ke Puri, tapi mobil saya genap loh. Hari ini kan ganjil 31 kemarin ya. Saya bilang Pak kita doa saja. Polisi punya mata kita tutup dalam nama Yesus. Amin. Sebab kalau kita masuk ruang jalan-jalan kecil tidak nyampe, nanti terlambat kita jam 8 kita khotbah di sini. Jam 9 baru selesai ganjil genap. Benar ya? Mulai dari Menteng dia bawa saya, lanjut ke Kuningan udah banyak polisi. Pak tenang aja, polisi tutup mata dia. Betul loh, polisi dari dia samping kita dua, dia lihat pun nggak mau. Buta matanya, tepuk tangan saya. Sampai kita ke Mampang Perapatan, putar balik mau masuk tol. Di situ juga ada polisi, 2 orang di samping saya. Lihat pun nggak mau dia, lihat pun nggak mau. Iya, di depan dia tangkap orang, benar ya? Kita masuk tol, Pak. Kalau kita di dalam Tuhan, asal benar, Tuhan tolong. Amin. Mujizat demi mujizat kamu sudah lihat di hidup begitu banyak terjadi. Kamu belum percaya Tuhan Yesus, kan salah besar. Amin. Asal jangan mencobai Tuhan. Tuhan, aku sudah di lantai 32. Aku mau loncat. Tuhan jangan lupa detik-detik terakhir kirim Superman. Langsung dia jatuh terletak inna ilahi wa inna rojiun. Setelah itu dia komplain sama Tuhan. Itu cobain Tuhan. Jangan cobain Tuhan. Amin semua. Amin. Percaya saja. Jangan tawar-tawar. Apapun masalahmu, percaya saja Tuhan sanggup memulihkannya. Tepuk tangan sekali. Nah, kekasih Tuhan, mari kita dengan solusi apa yang harus kita perbuat. Yuk kita lihat solusi. Apa itu solusi? Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah perencanaan. Saya hanya punya planning. Saya harus punya planning sepanjang tahun ini sampai 2025. Solusilah yang langka untuk mencapai keberhasilan dari resolusi kita. Katakan amin. Hidup itu harus punya perencanaan. Hidup itu bukan asal-asal. Kalau kamu mau sukses, harus punya planning yang bagus. Amin semua? Amin. Kamu tahu gak? Pada saat kamu punya planning yang bagus, kamu mengerjakan bagian kamu nih. Kamu percaya Tuhan akan mengerjakan bagian dia. Apa yang dikatakan John Maxwell selalu benar. I will do my best and God will take the rest. Aku melakukan bagian aku dengan baik. Bagian yang tidak bisa aku lakukan, Tuhan tolong lakukan. Percayalah, pasti Tuhan lakukan. Tepuk tangan sekali. Amin semua. Imannya harus kuat. Iman jemaat Gereja Tigris Indonesia itu hebat-hebat loh. Dia mempersiapkan jemaat yang kudus. Misionaris loh itu yang paling penting. Siap ke surga kita. Amin semua. Kasih Tuhan jemaat Tigris Indonesia yang hidupnya benar, pasti tempatnya surga. Tepuk tangan sekali lagi. Tidak usah khawatir. Ada sukacita? Hari ini ada sukacita? Oke, kekasih Tuhan, mari kita harus punya yang dinamakan dengan solusinya. Solusinya adalah bagian kita, kekasih Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kamu mau sukses, kamu pasti sukses. Saya yakin. Kalau kamu mau sembuh, kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu pasti sembuh. Tepuk tangan sekali lagi. Mari kita lihat nextnya saya mau sampaikan apa. Siapa yang mau naik level? Siapa yang mau ke level berikutnya? Siapa yang mau sehat? Siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau jadi leader? Siapa yang mau jadi pionir? Hidup itu jangan jadi follower. Amin. Jadilah pionir. Hidup terus naik level. Hari ini biasa, besok luar biasa, lusa sangat hebat saya. Amin. Ingat itu imanin. Anak-anakmu juga kekasih Tuhan. Walaupun hari ini ranking 30 dari 30 orang di kelasnya.
Waktu didoain pendeta, anak-anakmu akan dapat beasiswa. Aminin, aminin, aminin. Banyak saya lihat jemaat-jemaat saya, anaknya ranking 30, setelah itu jadi ranking 1 semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Anak-anakmu akan dapat beasiswa, bahkan bisa melanjutkan S1, S2, dan S3 dengan beasiswa. Tepuk tangan sekali lagi. Kamu percaya? Kamu adalah very, very important person. Kamu ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kamu bisa ke sini bukan karena hebatnya kamu, karena kasih karunia Tuhan Yesus kita ada di sini. Karena kasih karunia Tuhan Yesus kita percaya Tuhan Yesus. Karena dengan ada percaya kamu kepada Tuhan, maka kamu ada di tempat ini. Karena kamu dipilih. Tepuk tangan sekali. Tidak semua orang dipilih loh kekasih Tuhan. Amin semua. Maka kita bahagia. Kita di Tiberias tiap kali perjamuan kudus ada yang dinamakan dengan mujizat. Karena firman Tuhan dengan jelas, jika 2 orang saja di dunia ini sepakat unity meminta apapun, maka Yesus sendiri mengatakan, Bapakku akan mengabulkan doanya. Akan itu pasti. Akan itu pasti dijawab oleh waktunya Tuhan. Amin. Kita setiap kali ibadah, kita bersama-sama, kita dengan unity kita berdoa. Pada saat berdoa itu jangan main-main. Mintalah apa yang kau mau minta, pasti Tuhan kabulkan. Tepuk tangan sekali lagi. Karena hadirat Tuhan ada di situ setiap kali perjamuan kudus. Katakan amin. Maka di gereja ini banyak mujizat terjadi. Kamu gak usah pindah-pindah lagi gereja. Amin. Amin. Gak usah pindah-pindah. Kalau kamu di mana kamu diberkati, di mana kamu dibesarkan, di mana kamu mengalami mujizat, gak usah cari tempat lain lagi. Amin. Amin. Di gereja ini dipakai Tuhan, semua pendeta yang muda, yang tua, semua dipakai Tuhan. Amin. Pasti masing-masing punya kriteria yang berbeda-beda, tetapi prinsipnya, vision, missionnya tetap sama, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, siap ke surga. Tepuk tangan sekali. Boleh sama-sama saya katakan amin. Nah, kekasih Tuhan, mari kita naik ke level berikutnya. Go to the next level. Kita perlu level up hidup kita itu. Kita harus naik terus. Amin. Anak-anak Tuhan Yesus tetap naik. Maka hidupmu, kamu percaya anak-anak cucumu akan naik kelas. Tepuk tangan sekali. Imani, tepuk tangan lebih mulia, imani. Siapa yang punya iman yang kencang? Hari ini dia akan mendapatkannya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tergantung kepercayaan kamu. Karena firman Tuhan selalu mengatakan, percaya saja, jangan tawar-tawar lagi. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya saja, dia baru bisa bertindak. Amin. Dan kekasih Tuhan, mari kita lihat apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Ingat, seharusnya ada banyak berkat. Benar nggak? Tuhan itu malah yang saya katakan, kamu jangan andalkan manusia. Kamu andalkan Tuhan Yesus. Amin semua. Suatu kali waktu saya khotbah di Hotel Ciputra, koordinatornya pada saat itu namanya pendeta Yohanes ya, dengan istrinya selalu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, dia bilang sama saya, Pak, saya kepingin ke Israel, tetapi uang kan besar. Tapi dia berdoa terus. Dia sama istri akan sampai ke Tanah Suci, akan sampai kepada Holy Land. Dia doa kekasih Tuhan. Dia tidak pernah putus-putus berdoa. Tuhan kirim orang datang ke dia. Orang itu bilang sama Pak Yohanes, kami akan memberkati Bapak Ibu untuk ke Israel. Tuhan yang gerakkan saya untuk ketemu Bapak. Jangan harap sama manusia. Harap sama manusia kamu kecewa. Pada saat kamu harapkan Tuhan, Tuhan akan kirim, Tuhan akan gerakkan orang lain supaya doamu tercapai. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Aminnya boleh diminta lagi? Gereja TBC Indonesia pernah minta-minta kepada kekasih Tuhan? Pernah kurang? Tidak juga. Setiap tahun bikin di Gelora Bung Karno. Sekali buat itu di atas 5 miliar. Benar? Tuhan cukupkan. Tepuk tangan sekali lagi. Mujizat Tuhan siapkan. Tidak ada gereja kecuali kemarin Prabowo Natal bersama. Tidak ada gereja yang berani membuat perayaan Natal di Gelora Bung Karno. Kita yang setiap tahun buat.
Setiap tahun hujan, pasti hujan. Tapi hujannya di awal. Tuhan mau kasih kita supaya sejuk waktu pelayanan. Tepuk tangan sekali. Kita sudah sama-sama melihat mujizat itu. Ini gereja memang dipakai Tuhan. Amin. Amin. Kamu tidak salah lagi di tempat ini. Kamu akan mengalami mujizat demi mujizat, kesembuhan demi kesembuhan. Yang paling penting, imanin saja. Udah, gak usah tawar-tawar. Amin. Amin. Dan saya percaya kekasih Tuhan, dengar baik-baik, Dia sediakan begitu banyak perkara-perkara yang hebat ke kita loh. Amin ya. Amin. Dahsyat, Pak. Dia sediakan untuk kita semua. Next yang kita lihat, karena kita malas saja. Maka saya katakan hidup itu jangan malas. Amin semua. Jangan datang ke kantor, datang terlambat, pulang disiplin. Bagaimana mau diberkati? Amin. Jangan kepingin belum selesai pekerjaan pulang. Kekasih Tuhan, saya sarankan kepada kekasih Tuhan, 2025 kalau resolusi kamu mau sukses, kamu harus bangun lebih pagi. Amin. Amin. Bangun lebih pagi, persiapkan dirimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan sepanjang hari itu. Berdoa pada saat kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tepuk tangan sekali lagi. Saya selalu kasih tahu telepon bebas pulsa 333-5015, Yeremia 33:3. Berserulah kepadaku pada waktu Tuhan akan berkati kamu. Berserulah kepadaku, aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui, yang tidak kau pahami. Tuhan sediakan. Tuhan bisa memberikan kamu, oh hari ini beli dolar. Tuhan bisa gerakkan kamu, hari ini beli emas. Ya, amin. Tuhan akan berkati kamu. Tuhan akan beritahukan kamu hal-hal yang besar yang tidak kau ketahui, yang tidak kau pahami. Dia berikan kepadamu. Amin. Aminnya kurang kenceng nih. Siapa mau diberkati? Amin ya. Berserulah kepada Dia. Pada waktu kesesakan, saya selalu katakan ini akhir zaman. Akhir zaman ini banyak masalah akan terjadi, banyak bencana akan terjadi, kekasih Tuhan. Selalu jangan lupa kita harus punya minyak urapan. Kita yang punya minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tepuk tangan sekali lagi. Amin semua. Amin. Jangan lupa kekasih Tuhan, kita tahu bencana demi bencana akan terjadi di depan kita. Yang satu yang kita doa jangan terjadi megatrust, kekasih Tuhan. Lempengan di Australia kalau itu patah, maka seluruh yang dekat-dekat Aussie akan tsunami gede-gedean. Kekasih Tuhan, kita berdoa. Amin. Kita berdoa. Hari-hari ini kita lihat pesawat hampir 5 yang kecelakaan. Yang terakhir Jeju Air itu menewaskan begitu banyak orang, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, jangan lupa kemana-mana bawa minyak urapan. Urapin pesawatnya, urapin mobil kamu yang kamu naikin, motor, urapin bus kamu naik, urapin MRT, LRT diurapin. Amin. Saya selalu naik pesawat, kekasih Tuhan, saya pasti bawa minyak urapan. Selalu pasti saya doa di pintu masuk saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya gak peduli yang di belakang mau komplain atau tidak, karena kalau saya selamat, dia selamat. Dia pasti gak komplain. Saya cerita kemarin, saya waktu batuk itu, saya bawa 2 botol, 1 botol minyak urapan, 1 botol fix benar-benar obat batuk. Karena kalau udah banyak orang, kadang-kadang kita nggak lihat lagi yang kita tarik apanya. Yang saya tarik bukan minyak urapan, nggak ada nojelnya. Saya tuang itu, tangan saya semua adalah fix formula obat batuk semua. Tumpah di belakang, ketawain saya cepat-cepat masukkan lagi, saya bawa minyak urapan, saya urapin. Tuhan memberkati semua yang kita urapin. Tuhan pasti berkati. Setiap yang kita urapin pasti kita akan aman. Tepuk tangan sekali. Percaya saja. Amin. Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus kita. Kekasih Tuhan, kamu datang ke gereja, kamu bawa anak-anakmu datang ke gereja, bawa cucumu datang ke gereja. Kekasih Tuhan, kenapa orang tidak back to the Bible? Kenapa tidak back to the church? Karena itu masalah terjadi terus, kekasih Tuhan. Mereka mengatakan hanya streaming cukup, mereka hanya mengatakan job cukup, mereka hanya mengatakan hanya aku kapan mau lihat bisa. Ingat, yang tidak bisa berubah tetap back to the basic, baca Bible kamu. Amin. Yang tidak boleh berubah, tetap datang ke gereja. Pasti hidupmu berbeda. Katakan amin. Hidupmu lebih maksimal, hidupmu lebih berdampak. Tepuk tangan sekali lagi.
Kekasih Tuhan, saya percaya kekasih Tuhan. Kenapa kita belum terima berkat itu di tahun 2024 sebelumnya? Kenapa? Karena kita malas. Tuhan tidak mau mendidik kita menjadi anak manja, kekasih Tuhan. Amin. Gak boleh manja, kekasih Tuhan. Saya percaya kekasih Tuhan. Selalu saya lihat filosofi orang Chinese. Confucius mengatakan, jangan berikan anakmu ikan, berikan anakmu cara bagaimana memancing ikan supaya setiap hari tersedia ikan bagi dia. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Ingat kekasih Tuhan, Dia mau kita berjuang. Amin. Dia mau kita sukses. Dia mau kita bekerja keras. Ingat kekasih Tuhan, tidak ada yang mudah. 2025 tidak ada yang mudah. Tetapi anak-anak Tuhan yang rajin, anak-anak Tuhan yang semangat tinggi, anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu hidupnya berintegritas, pasti akan jadi orang hebat di tahun depan ini, di tahun ini. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Jangan mengatakan saya tidak pernah jadi orang kaya. Orang tua saya tidak ada yang kaya, kakek saya tidak ada yang kaya. Zaman ini berubah. Zaman ini berbeda. Nah, ngerti kekasih Tuhan ya? Kita bisa jadi orang sukses walaupun sebelumnya nggak ada sukses. Tergantung kamu mau andalkan Tuhan. Tergantung kamu mau kerja keras kan? Tergantung kamu mau kerja sungguh-sungguh kan? Tergantung kamu jaga integritas kan? Kamu akan hebat. Ini adalah zaman yang berbeda. Katakan amin. Zaman yang sungguh-sungguh berbeda. Kekasih Tuhan, Dia pasti memberikan kita berkat. Siapa yang mau dapat berkat? Katakan saya. Kurang kencang. Siapa yang mau diberkati? Saya. 2025, siapa yang mau keluarganya diberkati? Saya. 2025, siapa yang mau sehat? Saya. 2025, siapa yang mau umur panjang? Saya. Imanin pasti dapat. Tepuk tangan sekali. Amin. Dan dengan kekasih Tuhan, Dia akan memberkati keberhasilan kita. Saya percaya kekasih Tuhan, sadarin malas itu rugi. Amin. Malas itu tidak ada untungnya. Lawanlah suara daging. Setan itu mau kamu malas. Setan itu mau kamu tidak bekerja. Setan tidak baik. Memang tidak mudah, tapi harus tekun. Amin. Bekerja terus sungguh-sungguh. Belajar terus. Cari mentor. Dekat sama Tuhan. Dekat sama orang tua. Supaya keputusan nggak salah. Amin. Amin. Biasa anak muda yang jalan pintas itu keputusannya salah. Karena dia tidak cari Tuhan. Dia tidak cari orang tua. Yang dia cari Google, maka dia bunuh diri. Kekasih Tuhan. Itu yang terjadi. Bergaul dengan orang-orang yang benar, rajin. Hari ini kamu pagi hari sudah ketemu orang-orang gereja. Bangun kamu sudah siap ke gereja. Habis itu ketemu pendeta yang banyak senyum. Pasti berkatnya besar 2025. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Sering-sering ketemu orang sukses. Jauhkan orang yang gagal terus. Kalau kamu terus bergaul dengan orang gagal, kamu merasa kamu belum gagal, masih ada yang lebih gagal. Kalau kamu ketemu orang-orang pintar, maka kamu akan merasakan bahwa dirimu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Amin. Seorang yang suka belajar tiap hari baca buku, dia baru tahu dia bodoh. Orang yang tidak pernah baca buku, dia pikir dia sudah pintar. Amin. Amin. Ya, saya bisa lihat orang itu loh. Kalau jidatnya tinggi itu, softwarenya gede nih. Ini banyak pikir ini, oke? Yang tinggi-tinggi itu. Kalau botak di tengah, pintar itu. Kalau nyambung, dia pikir dia pintar, oke? Tepuk tangan sekali. Saya mau katakan pada kekasih Tuhan, tidak ada yang pintar. Yang pintar adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang hebat itu Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang berhasil Tuhan Yesus. Kalau kamu sudah tahu dia punya bumi, dia punya langit, andalkan dia dong. Jangan andalkan manusia. Amin semua. Andalkan Tuhan. Pada saat kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan loh. Percaya sama saya. Pada saat kamu berlutut berdoa, Tuhan turun tangan pasti. Berserulah kepadaku. Pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Minggu yang lalu di Mangga 2 ada seorang namanya Pak Daniel. Daniel itu adalah penyakitnya banyak banget, kekasih Tuhan.
Setiap kali dia cek di Prodia, dia lapor saya, Pak, HB saya tinggal 8. Saya bilang laki-laki HB harus di atas 13,5. Saya doain terus, setiap saya ketemu saya doakan, HB-mu 13,5, 13,5. Sepanjang tahun berjalan, kemarin diperiksa di Prodia, HB-nya 13,8. Tepuk tangan sekali lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mukjizat pasti terjadi. Orang Prodia mengatakan, Bapak makan apa? Ingat, kita andalkan Tuhan. Amin semua? Amin. Kalau laki-laki di bawah 10 itu rendah banget. Bahkan ada pasti luka di dalam. Kekasih Tuhan. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Mukjizat Dia sediakan. Amin semua? Amin. Kalau kamu divonis dokter, kamu akan meninggal tidak lebih dari 70, kamu jangan percaya. Kamu punya Tuhan. Teman saya dulu di Medan, keluarganya 50 semua mati. Dia ada 5 saudara, dia yang kelima. 4 50 mati. Pada saat umur mau 50 dia gak berani tidur, dia kasih Tuhan. Dia tek 50 lewat juga dia. Itu kutukan. Kita cabut kutukan itu. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku telah melupakan apa yang di belakangku. Itu kutukan, aku lupakan. Aku kejar apa yang ada di hadapanku. Tepuk tangan sekali lagi. Amin semua. Ada sukacita? Wih, luar biasa. Umur panjang semua ya. Amin ya. Oke, kekasih Tuhan, mari kita lihat sama-sama. Kenapa seperti itu terjadi? Saya mau sampaikan satu hal, tetapi dalam kita ada hal-hal yang Dia tuntun supaya kita kerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Itu bagian kita. I will do my best and God will take the rest. Aku melakukan bagian aku dengan sempurna. Aku melakukan bagian aku dengan maksimal. Aku melakukan bagian aku semua. Tuhan tolong lakukan bagian yang tidak bisa aku lakukan, yaitu mukjizat. Amin. Amin semua. Kamu percaya gak? Setelah ini kamu dengar firman Tuhan, kau lakukan dengan setia saja. Kamu akan lihat hidupmu 2025 hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Biarkan Tuhan berkati kamu. Kamu ketemukan potensi-potensi yang ada pada dirimu. Kita semua diberikan potensi. Cuma belum kita gerakkan itu potensinya. Belum kita ketemu sungguh-sungguh potensinya. Kalau kamu sungguh-sungguh, kamu pasti akan ketemu potensi kamu apa sebenarnya. Katakan amin. Maka kekasih Tuhan, saya senang sekali. Yang pertama kita berdoa. Saya selalu, rumus saya ini paling sederhana. Selalu di awal tahun saya sebutkan, ada 4B plus 1B. Oke, next. Oke, boleh ya. Next. Oke. Baik, ini penting. Kamu harus berdoa terus. Amin. Berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Amin semua. Jangan pikir aku pinter loh. Aku ranking 1 loh. Aku hebat loh. Ingat, yang ranking 1, yang hebat, yang pinter, itu pada dasarnya tidak akan sukses. Amin semua. Ingat, orang yang terlalu pintar itu tidak sukses. Karena dia pintar-pintaran, oke? Dia pikir dia pintar, orang lain gak pintar. Itu salah besar. Saya sudah katakan, zaman ini tidak ada anak-anak muda yang bodoh, pintar semua. Bagaimana kamu bisa naik ke atas, go to the next level. Level berikutnya kamu bisa dapat, yaitu kamu andalkan Tuhan, berdoa. Amin semua. Amin. Berdoa kekasih Tuhan. Banyak sekali saya lihat anak-anak muda yang gak sukses, bukan karena kurang pintar, karena terlalu pintar maka tidak sukses. Kalau terlalu pintar, orang jauhi kita. Amin. Kita pikir kita pintar, itu gak ada gunanya. Kita bisa pintar, kita bisa membuat orang semua jadi pintar, kita bisa mengajar orang jadi pintar. Itu yang Tuhan mau. Amin semua. Amin. Kita bisa legacy. Kita bisa yang mewariskan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Itu namanya pintar. Setuju? Amin semua. Kekasih Tuhan, orang pintar gak punya daya tahan. Jangan lupa. Dia sudah tahu dia pintar, dia tidak ada daya tahan, dia tidak bisa nahan terhadap banyak masalah. Padahal
Kalau dia mau tahan terhadap masalah, dia sudah pintar, dia akan hebat itu orang. Setuju? Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Tahu gak kasih Tuhan? Yang sekolah-sekolah ranking 1 itu banyak yang gak jadi orang hebat. Yang ranking 30 dari 30 itu pas lulus itu pun lulus karena rapat guru 3 kali, oke? Kenapa dia lulus? Karena dia baik, karena dia sopan, karena dia takut Tuhan. Maka itu orang jadi orang sukses. Tanya orang sukses semua, sekolahnya pas-pasan, oke? Itu lulus karena kasihan guru, oke? Amin semua. Kau pilih yang mana? Kalau boleh pilih, kau pintar, kamu rendah hati, kamu tidak cepat menyerah, sukses kamu sempurna, ciamik. Tepuk tangan sekali. Amin semua. Amin. Maka berdoa itu penting. Saya mau kekasih Tuhan semua banyak berdoa di 2025 ini. 2025 penuh dengan berkat. Tapi jangan lupa 2025 penuh juga dengan masalah. Amin semua. Ada masalah, ada berkat, ada ancaman, di situ ada berkat yang banyak. Tidak ada ancaman, tidak ada berkat. Amin. Ancaman besar, tapi peluang lebih besar daripada ancamannya. Tepuk tangan sekali. Apalagi kita di dalam Tuhan, maka kita banyak berdoa. 2025 solusi kamu. Ya, ini tanda-tanda maksudnya. Sudah waktunya, oke. Kekasih Tuhan, kita harus sadar juga jadi orang, oke. Berdoa itu penting, kekasih Tuhan. Saya sangat percaya kalau kamu berdoa sudah, kamu jangan lupa bekerja. Jangan berdoa pagi, siang, sore, malam, tengah malam berdoa. Tuhan bilang kapan kamu kerja, berisik loh. Amin. Setelah berdoa, setelah kita berlutut, kita angkat tangan, habis itu bekerjalah sungguh-sungguh. Amin. Setelah bekerja, berjuanglah supaya capai kepada keberhasilan sesuai dengan resolusi kamu tadi. Kamu berjuang habis-habisan gak apa-apa, lebih capek gak apa-apa. Jangan takut capek, jangan takut diomelin. Sebuah atasan omelin anak buahnya, berarti atasan itu sayang sekali sama bawahannya. Tepuk tangan sekali lagi. Setiap orang tua omelin anaknya, berarti orang tua itu betul-betul sayang sama anaknya. Kalau orang tuamu, Tuhanmu, pimpinanmu tidak pernah mengomel kamu, berarti dia gak anggap ada kamu. Amin semua. Kalau diomelin, puji Tuhan. Tahu gak? Orang yang omelin kamu, sakitnya dirasanya. Amin. Orang yang suka omelin orang lain, umurnya gak panjang, karena sakit hatinya terus. Apalagi yang diomelin kayak angin aja gak mau peduli. Dulu zaman saya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, proses dulu. Sekarang gak ada proses, langsung nyambung keluar aja. Oke. Amin. Dulu proses loh, kita diomelin, kita putar di otak, proses, baru outputnya keluar. Sekarang anak muda langsung loh, ada pipanya di sini, langsung dengar keluar sendiri. Tepuk tangan sekali lagi. Tapi menurut saya, kekasih Tuhan, setelah kamu berdoa, kamu sudah bekerja, kamu harus berjuang. Amin. Satu langkah lagi kamu akan berhasil. Satu langkah lagi 2025 kamu akan jadi leader. Kamu akan diangkat jadi kepala. Amin. 2025 kamu jangan terkejut. Kamu yang bekerja sungguh-sungguh, kamu berjuang sungguh-sungguh. Yang paling penting bertahan dulu sebentar. Jangan keluar. Jangan suka diomelin pindah kerja. Baru diomelin dikit pindah kerja. Besok di sana diomelin pindah kerja. Lusa diomelin pindah kerja. Itu bukan kerja, itu studi tour namanya. Makin diomelin, ingat, atasanmu sayang sama kamu. Dia sangat memperhatikan kamu. Kalau kamu diomelin orang tua, berarti orang tua yang paling sayang kamu. Dia tidak mau kamu jatuh. Dia tidak mau kamu gagal. Dia tidak mau kamu nyerah. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Begitulah Tuhan kita. Kalau kita diomelin dengan firman Tuhan, jangan minggu depan nggak ke gereja lagi, oke? Amin. Kalau kamu lagi diomelin, saya pada
tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya suruh seorang pengusaha besar kebun sawit. Kekasih Tuhan, saya minta dia terima Tuhan Yesus. Dia kebun paling besar di Pekanbaru, kekasih Tuhan. Setelah dia dibaptis di Tiberias, dia datang ke gereja dan dia bilang, Pak, kok urusannya makin beribet. Terakhir dia dimasukkan ke penjara karena mungkin dia gak benar. Saya bilang, kalau kita di dalam Tuhan, ingat, tidak ada Murphy Law. Murphy Law itu teori. Kita di dalam Tuhan tidak seperti itu. Amin. Kita percaya Tuhan lagi proses kita. Tuhan rasakan itu periuknya tidak bagus, dia akan robohkan, dia akan bentuk lagi yang baru supaya hidupmu sempurna, supaya hidupmu dalam Tuhan Yesus kalau dibangun dari bawah maka akan kokoh, akan utuh, dan tidak lagi akan bangkrut. Tepuk tangan sekali. Amin. Bertahanlah. Hidup itu harus bertahan. Persistensi, endurance, daya tahan. Saya kasih rumus, selalu ada rumus 2 aja dalam hidup itu. 1, tahan mana. 2, mana tahan. Kalau hidup mau sukses, tahanlah yang mana. Jangan teriak, mana tahan, lalu menyerah dia. Kalau orang sudah menyerah, selesailah sudah. Selesai. Sudah gak ada lagi sambungannya. Tapi kalau kamu tidak menyerah, kamu lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, maka disitulah keberhasilan terjadi. Karena Tuhan ketemu kenderaannya. Karena kamu sudah berdoa. Tuhan gak tahu di mana kenderaannya. Tuhan mau kamu ada kenderaannya, yaitu kamu harus bekerja, kamu harus berjuang, kamu harus bertahan. Itulah namanya vehicle yang membuat doamu mencapai keberhasilan. Perlu ada vehicle, perlu ada kendaraan, perlu ada waktu, perlu ada tempat untuk menuju kepada kesuksesan. Sukses 2025. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala kita. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kita ukurkan untuk pekerjaan Tuhan, itu diukurkan kembali kepada kita. Bukan dari sarpat memberi dari kekurangannya, bukan orang kaya memberi dari kelebihannya. Asal kita memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus akan memberkati kita ratusan kali ganda. Kekasih Tuhan, berilah apa yang ada pada kamu punya. Tuhan Yesus tidak pernah menghutang kepadamu, Dia akan kembalikan kepadamu apa yang saat kita belum punya. Berkati tangan-tangan yang memberi. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Di saat COVID, kekasih Tuhan, banyak orang dipanggil Tuhan. Saya kemarin baru tahu. Saya suka dulu khotbah di Geraha Kencana. Koordinator pagi harinya itu teman saya baik. Saya baru tahu dia meninggal karena saat COVID. Kekasih Tuhan, hari ini kita semua ada di tempat ini. Itu karena kasih karunia. Maka kekasih Tuhan, pada saat setelah COVID kita kembali ibadah, saya ditaruhkan satu lagu. Saya harus menyanyikan lagu ini terus. Tuhan sudah memilih kami, masih ada sampai hari ini. Itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyi betapa aku mencintai Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati kamu supaya kamu umur yang panjang. Siapa yang mau umur yang panjang? Tepuk tangan sekali lagi. Kita lihat satu persatu dipanggil, kita sedih juga, kekasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk teman-teman kita supaya umur yang panjang. Amin. Saya suka nyanyi lagu oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi sama-sama, oleh karena kemurahan Tuhan.
ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadilah. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan, buka tangan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Semua kedua tanganku katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kata selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Sama-sama kita bawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Kita bawa persembahan syukur selamat memberi. Tuhan Yesus pasti memberi.